Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Agustia Dharma. NIM 19230215535. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia dan pendidikan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu A. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan objek studi salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi, filsafat antropologi. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia, berkenaan dengan prinsip adanya prinsip manusia. Aspek-aspek hakikat manusia meliputi asal-usulnya, struktur metafisika, karakteristik, dan makna eksistensinya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar keimanan, hal ini jelas kita akui dan kita pahami. Dalam filsafat, hal ini didukung oleh argumen kosmologi, sedangkan secara faktual terbukti dengan adanya fenomena kemakhlukan yang dialami manusia. Yang berikutnya ada aspek-aspek hakikat manusia. Nah, yang pertama ada manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan macam-macam istilah seperti tuara, pien, salsal, dan sualala. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Yang ketiga ada manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana Anda alami bahwa manusia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia sebagai individu. Manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek otonom. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Nah, di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Yang kelima ada manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaannya. Hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi sepenuhnya. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Yang keenam ada manusia sebagai makhluk susila. Menurut para ahli, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau categorical imperative. Contoh, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. Yang ketujuh ada manusia sebagai makhluk beragama. Aspek
keberagamaan merupakan salah satu karakteristik eksistensial manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan satu keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentang waktu dulu, sekarang, akan datang, maupun dalam rentang geografis tempat manusia berada. Yang selanjutnya ada hakikat pendidikan. Bila dijabarkan makna atau hakikat pendidikan, maka akan sangat kompleks agar bisa lebih tersampaikan. Berikut ada butir penguraian dari hakikat pendidikan. Yang pertama ada pendidikan adalah proses seumur hidup. Pendidikan adalah proses seumur hidup karena setiap tahap kehidupan seseorang akan memperoleh pengalaman yang berarti bisa menjadi pelajaran penting untuk pendidikan dirinya. Yang kedua ada pendidikan adalah proses yang sistematis. Berdasarkan pada aktivitas yang ada di lembaga, maka pendidikan akan terregulasi dan sistematis. Berikutnya, pendidikan adalah perkembangan individu dan masyarakat. Maksudnya adalah kekuatan untuk perkembangan sosial yang membawa perbaikan dalam setiap aspek masyarakat. Pendidikan adalah transformasi perilaku manusia akan bisa diubah dan ditingkatkan melalui proses pendidikan. Pendidikan adalah pelatihan dan pembelajaran indera, pikiran, perilaku, aktivitas manusia, dan keterampilan akan diasah dengan cara yang baik dan benar, sehingga bisa bermanfaat dan menjawab segala masalah yang ada di sosial dan masyarakat. Pendidikan adalah arahan dan instruksi. Pendidikan akan menginstruksikan dan mengarahkan manusia sehingga manusia bisa memberdayakan dirinya semaksimal mungkin dan bisa memenuhi kebutuhannya. Pendidikan adalah hidup, makna hidup akan berkurang dan bahkan tidak ada artinya tanpa pendidikan, karena setiap aspek yang ada di kehidupan membutuhkan pendidikan untuk perkembangan yang lebih baik. Selanjutnya, pendidikan adalah rekonstruksi berkelanjutan dari pengalaman. Berdasarkan definisi John Dewey, pendidikan adalah rekonstruksi secara berkesinambungan untuk mengubah pengalaman menuju cara yang diinginkan secara sosial. Selanjutnya yang C, hubungan antara manusia dan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak memiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya. Bahwa untuk mengolah akal pikirannya manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Berikut ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia dapat dididik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas potensialitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia. Yang kedua, asas dinamika menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki dinamika untuk menjadi manusia yang ideal. Yang ketiga, asas individualitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki kediri-sendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dengan yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Yang keempat, asas sosialitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia hidup bersama dengan sesamanya. Ia bergaul dengan orang lain dan ada pengaruh timbal balik dari pergaulan tersebut. Yang terakhir ada asas moralitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan pada dasarnya, ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yang D, fungsi pendidikan bagi manusia. Adapun peran atau fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia diantaranya yaitu yang pertama, fungsi sosialisasi.
Seolah-olah menjanjikan kepada anak-anak gambaran tentang apa yang dicita-citakan oleh lembaga-lembaga sosialnya. Yang kedua, ada fungsi kontrol sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping itu mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. Yang keempat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan pengembangan tenaga kerja mempunyai dua hal. Pertama, sekolah digunakan untuk menyiapkan tenaga profesional dalam bidang spesialis tertentu. Yang kedua, dapat digunakan untuk memotivasi para pekerja agar memiliki tanggung jawab terhadap karir dan pekerjaan yang dipangkunya. Yang kelima, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Yang keenam, fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.